Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Beauty X Paragon Ramadan Podcast. Kali ini Beauties, buat kamu di bulan Ramadan ini, Nina mau ucapin selamat berpuasa buat para Beauties yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima, puasanya berkah, dan pastinya puasanya harus lancar ya. Nah, di Beauty X Paragon Ramadan Podcast kali ini kita disponsori oleh Paragon. Ada Wardah, Emina, Makeover, dan juga Kaf ya. Dan jangan lupa biodevnya juga. Nah, kali ini Nina nggak sendiri pastinya, karena kalau sendiri itu nggak enak, harus ada temen ngobrol. Salah satu bintang tamu kita yang pertama di Beauty X Paragon Ramadan Podcast kali ini adalah tamu yang spesial, tapi bukan martabak. Ini yang lagi happening banget di mana-mana buat kamu yang cari rekomendasi makanan ya. Jadi udah ada clue. Please welcome Buis. Ya, halo. Buis, apa kabar? Luar biasa kakak. Puasa? Alhamdulillah masih bisa bertahan. Ini padahal jam-jam genting ya? Yes. It's okay, jam-jam genting tetap kerja ya. Nah, Buis, Dina mau tanyain kabarnya baik, alhamdulillah. Biasa, alhamdulillah. Dan juga kali ini kesibukannya nih, langsung to the point aja lah ya. Kesibukan Buis sekarang, aktivitas akhir-akhir ini apa sih? Kesibukannya masih sama, bekerja di suatu tempat dan tentunya ngonten. Oh Yes. jadi Buis itu ada kerja? Yes, ada. Kerja dan konten ini? Konten juga. Aduh, luar biasa banget. Nah, Buis mungkin buat beauties yang belum tahu atau mungkin siapa sih Buis gitu kan? Dan pastinya kalau orang Kendari tahu lah ya. Buis kenalin diri dulu dong. Sebenarnya Buis ini konten kreator atau influencer atau kayak gimana? Oke. Pertama Buis mau ucapin terima kasih dulu nih yang sebesar-besarnya buat podcast Paragon X Beauty. Karena udah ngundang Buis, apalagi di episode pertama Buis merasa spesial banget nih bisa ikut berbincang-bincang di podcast yang di podcast Paragon X Beauty. Iya, Ramadan Podcast. Oke, Ramadan Podcast. Kalau Buis sih lebih senang mungkin dipanggil konten kreator kan. Konten kreator, oke. Senang dipanggil konten kreator. Jadi orang sukanya panggilnya konten kreator di bidang kuliner. Fokusnya ke kuliner ya. Fokusnya. Nah, terus kalau memang Buis kan awal mulanya tuh menjadi seorang konten kreator. Kepikiran untuk menjadi seorang konten kreator itu awalnya kayak gimana sih? Awalnya mungkin karena Buis juga suka kulineran, suka makan, terus sering nonton juga kayak vlog kulineran gitu, jadi kayak tertarik, apalagi kemarin itu ngelihat kayaknya Kendari belum ada deh. Ada, cuma mungkin belum terlalu fokus ke situ, jadi kayaknya ini peluang juga buat Buis buat ngangkat kuliner yang ada di kota Kendari. Yang awalnya sebenarnya Buis tuh pengen fokus di YouTube kak. Oh, YouTube. Pengen YouTube, cuman buat YouTube-nya, terus buat Instagram itu sebenarnya awalnya supaya dapat apa namanya? Pemirsa gitu kan. Kalau YouTube kan susah nih, susah naik. Subscribersnya susah naik. Jadi otomatis kita harus cari orang-orang yang bisa tahu kita ada di YouTube ya dari Instagram, karena orang-orang kan lebih aktif di Instagram ya, apalagi kayak di kota Kendari. Nah tapi ternyata seiringnya perkembangan waktu justru di YouTube-nya nggak terlalu berkembang. Yang berkembangnya itu di Instagram. Jadi Buis fokusnya di Instagram aja. Oke, berarti awalnya ini Buis ngebuat YouTube dulu. Sempat ngupload nggak sih? Ngupload, dan Instagram sebenarnya itu awalnya itu iseng kak. Iseng, Maunya tuh fokusnya tuh di YouTube di awal. Instagram itu cuman sebenarnya cerita awalnya itu di Instagram karena Buis suka apa namanya ini? Foto-foto makanan kan. Foto-foto makanan, akhirnya galeri itu penuh dengan foto-foto makanan doang. Akhirnya karena memori full, hapus kan. Akhirnya Buis juga pikiran, daripada Buis hapus foto-foto ini, mending kayaknya dibuatin wadah gitu loh buat di-upload di Instagram. Gitu. Nah, ini kan Buis ternyata sudah mengupload di YouTube, tapi kayaknya agak susah untuk nyari subscriber, dan memang Instagram adalah kita semua ya, mau umur berapapun pasti scrolling Instagram. Terus kan akun Instagram Buis kan kendari.food ya.
kenapa sih Buis kepikiran untuk memisahkan antara Instagram pribadi Buis dan juga Instagram kendari.food? Karena gini, kadang kalau kita pakai akun pribadi, orang mungkin akan susah untuk follow kita. Oke. Gitu kan. Tapi kalau kita pakai akun yang benar-benar fokus untuk menampung konten-konten, orang kan apalagi kayak kendari.food. Orang fokusnya berarti ini akun untuk akun makanan. Oke. Jadi kan orang kan juga banyak butuh makanan kan. Jadi orang nggak sungkan buat follow gitu. Jadi mending dipisahin. Jadi bisa bedain kebutuhan pribadi sama kebutuhan konten. Jadi kalau di Kendari Food ini emang postingannya kebanyakan memang rata-rata ya kebutuhan konten. Oke. Informasi kuliner yang ada di Kota Kendari. Oke, jadi memang terkhusus rekomendasi-rekomendasi makanan di Kendari ya. Yes. Dan juga sebenarnya kan memang kepikiran kuliner karena memang Buis suka makan gitu kan. Benar. Dan itu cuman hanya itu atau emang karena kamu suka karena memang kayaknya di Kendari masih kurang atau kayak gimana? Termasuk pertama kan basicnya Buis suka makan, suka foto-foto makanan, terus lihat peluang juga kayaknya di Kendari belum ada deh kayak kalau di luar kota kan kayak di Makassar atau mungkin di Jakarta food vloggernya itu udah banyak banget. Banyak asli. Jadi orang juga gampang buat cari informasi kuliner. Nah, sedangkan di Kendari tuh masih kurang banget gitu loh. Jadi kurang ya? Why not? Makanya benar. Pas Buis bikin akun nggak butuh waktu lama buat akunnya tuh berkembang pesat. Cepat melejit ya. Awalnya itu dari tahun berapa Buis? Akhir 2019. Corona ya, awal koronces. Yes. Awal kita dirumahkan ya. Banget. Itu akhir tahun 2019. Akhir 2019. Itu kenapa? Misalnya kenapa sih pas di 2019 itu Buis dalam keadaan kayak capek nih atau kayak gimana? Apanya tuh Kak? Misalnya kayak aktivitasnya lagi merasa kayaknya ada yang kurang nih ke aktivitas mau nambah-nambah lagi. Jadi buat 2019 buat deh konten kayak gitu. Enggak juga sih. Justru di awal 2019 itu karena di akhir di akhir ya itu tadi kepikiran kayak gitu. Oke, langsung kepikiran ya. Kepikiran kayak gitu. Ya udah iseng-iseng buat Instagram. Sebenarnya kepikiran kayak gitu tapi nggak berpikir akan akunnya secepat itu naiknya. Nggak berpikir ternyata banyak yang suka. Awalnya cuma pengen ya udah upload aja. Upload gitu. Ya. Dan memang awalnya Buis langsung ngebuat akun Kendari Food atau awalnya di akun Buis dulu? Langsung Kendari Food. Langsung Kendari Food. Langsung Kendari Food. Itu butuh waktu berapa lama untuk sampai sekarang followersnya berapa? 36.000. Wow, followers asli pastinya ya. Alhamdulillah. Asli. Itu kelihatan kok ya. Itu butuh waktu berapa lama tuh Buis dari awal merintis dari misalnya berapa ratus sampai ke 36.000? Yes. Sekarang, oke. Berarti butuh waktu 2 tahun lah ya. Dari akhir 2019 sampai hari ini ya sekitar 2 tahun setengah. Itu awal tahun lebih lah. Itu melejitnya di tahun berapa tuh? Melejitnya di tahun Corona kebetulan. Corona membawa berkah. Membawa berkah. Karena 2020 itu kebutuhan orang cari informasi kuliner secara online itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kan banyak yang nggak bisa makan di luar. Jadi akhirnya tawaran endorse-nya juga lebih banyak dan followers juga berkembang pesat di awal tahun 2020 itu. Karena orang ya udah cari informasi makanan ya dari Instagram. Cari Instagram ya karena orang kebanyakan scrolling, makan dan juga mungkin banyak yang memulai usaha-usaha kuliner. Benar banget. Jadi memang Buis kalau sekarang nih Buis kan sudah menjadi konten kreator di bidang kuliner. Perasaan Buis gimana nih sekarang? Rasanya luar biasa sih Kak. Luar biasa ya. Merasa terberkati juga karena nggak kepikiran juga bisa sampai sekarang walaupun mungkin pencapaiannya Buis belum sampai di titik ini, masih pengen lebih lagi, pengen berkembang lagi, tapi untuk saat ini Buis sudah sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya dengan apa yang didapatin Buis sekarang, tapi nggak puas dan nggak berhenti di sini. Di sini harus berkembang terus, harus upgrade terus. Benar-benar. Nah, yang paling Nina penasaran kan adalah tantangan Buis sampai berada di titik ini, karena ketika kita mau memulai itu pasti banyak orang kayak ngapain sih, kok bikin apakah kayak gitu-gitu. Tantangan terbesar Buis sendiri jujur itu sebenarnya berasal dari diri kita sendiri Kak. Berasal walaupun kayak tadi mungkin ada yang julitin, itu hanya sebagian kecil. Tapi tantangan terbesar semua orang bukan cuma Buis, pasti adalah diri kita sendiri. Pertama, kalau kita jadi konten kreator, kita harus konsisten. Dan Buis, honestly Buis itu orangnya kayak mut-mutan gitu loh. Jadi sampai kalau misalnya Buis capek,
malas dia untuk konten lagi. Nah itu itu harus dilawan. Jadi tantangan terbesar Buis itu ya dari diri sendiri. Karena sebagai konten kreator kalau kita nggak konsisten Kak, orang juga akan kabur gitu loh. Penonton kita kan ya udah apaan sih, nggak niat deh jadi konten kreatornya. Tapi kalau kita tiap hari bisa menyuguhkan hal-hal yang menarik, orang akan terus bertahan. Buis semakin hari kan kontennya semakin bagus deh. Jadi orang juga ya akan lama kelamaan orang akan apresiasi ke kita. Tapi kalau misalnya kita cuma di awal doang panasnya, di awal doang uploadnya, terus lama-lama nggak upload karena mungkin males, capek, ya orang juga nggak akan apresiasi. Oke, jadi konsisten penting ya Bu Is ya? Konsisten, kunci utama itu konsisten. Apalagi sebagai konten kreator. Oke, itu tuh konsisten. Karena apalagi takutnya postingannya timbul tenggelam ya. Bener. Kadang ada, kadang tidak ada. Dan itu juga sangat berpengaruh di Instagram Kakak. Bukan cuma followersnya, tapi Instagramnya juga berpengaruh. Kalau kita boleh kasih ceritain? Yes, kalau misalnya kita sebagai konten kreator, Instagram juga ngelihat. Oh ini orang niat bikin konten. Tiap hari dia upload di jam segini. Jadi dia kayak apa sih namanya sistemnya di Instagram itu dia melihat juga. Makanya setelah dia lihat dia akan salurin tuh. Makanya kan kadang-kadang kakak lihat kayak di postingannya kakak, ini kakak nggak follow kan, tapi kok muncul di beranda. Betul, itu Instagram yang salurkan. Karena memang kamu rajin ngupload dan makanya, memang konsisten ya. Dan itu yang bikin juga akhirnya followers naik. Gitu. Dan memang mungkin Bu Is punya tips untuk mengupload, apakah jamnya selalu harus sama atau memang harus ngupload tiap hari atau kayak gimana? Ya sih, kalau Bu Is selalu berusaha upload di jam yang sama, misalnya dari jam 9 sampai jam 10, berarti harus sekitar di jam itu. Terus untuk tentuin jamnya itu tergantung dari followersnya kakak. Misalnya kalau kakak rata-rata followersnya aktif di jam 9-10, ya udah cari waktu untuk upload di situ. Jadi memang penting untuk tidak sembarang mengupload juga. Nah, kita mau bahas masalah proses produksinya nih. Kan Bu Is pasti punya tantangan juga untuk ke lapangan gitu kan. Sebenarnya kalau untuk yang editing itu apakah semuanya ini Bu Is sendiri? Karena pasti para beauties juga penasaran ngelihat video-video Bu Is yang sekarang tuh makin keren lah, makin proper. Itu kayak gimana dari awalnya nih Bu Is? Sejak awal itu Buis selalu edit sendiri Kak. Selalu edit sendiri, bukan dia butuh, tapi Buis ngerasa kalau Buis edit sendiri, pikiran Buis bisa disalurkan ke konten. Ide-idenya ya. Jadi konsepnya itu bisa diatur. Konsepnya Buis pengen kayak gini. Jadi pada saat Buis edit juga, ya udah Buis bisa arahin sendiri. Tapi kalau misalnya dieditkan sama orang lain belum tentu sama. Belum tentu sama yang awal pikirannya Buis dengan hasil akhirnya. Nah yang ngebedain Buis di akhir tahun 2019 dan sekarang tuh apa sih? Karena Nina juga sempat ngelihat awal-awal Buis berkonten itu di dalam ruangan kalau nggak salah. Itu kayak gimana nih Buis? Bisa diceritain gak sih prosesnya? Biar beauties mungkin yang mau memulai nggak malu-malu karena HP ku begini aja kayak gimana? Yes benar. Jadi di awal itu ya udah, karena kan mungkin awalnya juga Buis nggak kepikiran bisa sampai sekarang di posisi ini. Ya Buis lakukan apa adanya aja. Kayak misalnya HP, ya udah HP yang itu aja, kayak Android mungkin yang bukan Android yang tipe atas, cuman yang tipe bawah doang, yang mungkin gambarnya masih suka buram. Tapi kita memang harus berani memulai Kak, harus berani memulai. Tantangan terberat di awal itu adalah berani memulai. Sama nggak boleh malu. Even jujur di awal itu Buis nggak berani pegang produk terus nge-review di depan kamera gitu. Awalnya cuma ya udah nge-review langsung produknya aja. Ya kayak biasa kan. Terus ala hari ini Buis dapat kiriman. Padahal sebenarnya nggak dikirimin. Beli. Jadi di awal itu Buis song artis, bisa dibilang song artis sih. Harus berani song artis, merasa ya halo Kevo, hari ini Buis dapat kiriman nih dari ini padahal beli sendiri. Contohnya. Jadi ya udah berani itu aja, berani mau dibilang song artis ya, harus berani song artis, harus berani kan orang lama-lama juga kenal tahu gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya juga kayaknya Buis butuh modal ya untuk beli makanan of course. Sampai sekarang kok masih butuh modal. Kalau nggak ada endorse kan Buis beli sendiri. Karena sebagai konten kreator kita harus konsisten kan. Sedangkan endorse itu nggak setiap hari kita dapet. Jadi kalau kita nggak dapat
endorse, ya udah kita cari konten sendiri, buat tim model sendiri juga pastinya. Kalau Bu Is biasanya untuk bikin konten sendiri itu dalam bentuk apa? Entah itu Bu Is mungkin masak atau mix makanan atau kayak gimana? Kadang masak, tapi kalau masak kadang Males ya? bukan mahal sih, tapi kayak lebih kecapean. Karena lebih harus kayak belanja dulu. PR banget ya. Jadi kebanyakan walaupun Bu Is nggak di endorse, ya kebanyakan tetap review langsung makanan, kayak langsung berkunjung ke kemana begitu. Tapi biasanya kalau Bu Is kayak gitu cari tempat-tempat yang mungkin yang memang butuh untuk dipromosikan. Mungkin kayak makanannya worth it, makanannya rekomend, tapi masih banyak yang belum tahu. Nah itu Bu Is langsung cari, terus Bu Is upload deh, biar selain Bu Is bikin konten, membantu juga buat orang lain. Oke, jadi Beauties harus tahu di konten Kendari.food itu bukan cuman nge-endorse aja ya. Endorse enggak 100%. 100%. Kita juga butuh konten yang benar-benar bukan endorse. Dan memang membantu juga ya buat usaha-usaha kecil yang ada di Kota Kendari kayak gitu kan. Dan itu salah satu kebahagiaan kita sebagai konten kreator, Kak. Kalau misalnya kita dapat rumah makan yang makanannya enak, tapi banyak yang kenal jadi sepi. Terus setelah kita datang, itu langsung banyak yang datang, langsung ramai. Itu kebahagiaan luar biasa sih. Iya, itu jadi pahala juga kan. Masya Allah. Nah, Bu Is, Bismillah atas izin Allah ya. Nah, Bu Is, Nina mau tanya juga nih. Kan nih Bu Is kalau datang visit tempat makan gitu kan, Bu Is malu nggak sih bagaimana menangani banyak orang yang lihat Bu Is nge-review, banyak orang pasti. Itu kayak gimana tips-tipsnya dong? Untuk di awal benar-benar malu sih, Kak. Malu ya? Apalagi di awal kan Bu Is kontennya tuh untuk konten YouTube ya, yang 15 menitan, yang reviewnya tuh langsung ngomong di depan kamera. Nah kalau visi itu tuh kelihatan banget. Dan di awal itu Bu Is nggak ada mic. Jadi kalau ngomong ya udah harus kenceng, biar kedengeran kan? Iya betul. Nah otomatis kalau banyak orang dan kita ngomong kenceng, semua mata tertuju kepada Anda. Yes. Kau bikin apa? Dan coba deh Kakak berada di posisi saya, semua mata tertuju kepada kamu dan kamu lagi ngomong. Pasti ada pikiran-pikiran apaan sih kok sok artis deh. Pasti kayak gitu. Cuman ya udah kita harus punya muka muka tembok. Iya, harus tebal-tebalkan muka ya. Sama mentalnya harus dikuatkan. Oke. Cuman kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu, lebih ke dubbing gitu. Oh, sekarang lebih ke dubbing ya. Voice over. Dan emang suara Bu Is juga enak kok kalau di dubbing. Like Abel banget. Telepon Abel ya. Nah, terus kalau di awal kan Bu Is nih nge-visit juga visit tempat makan gitu. Tapi emang dari awal sampai sekarang masih ada kayak rasa malu nggak sih? Maksudnya kayak untuk di awal tuh kayak bagaimana gitu? Kalau misalnya malu ada, cuman untuk sekarang bukan ke malu tapi kadang insecure mungkin ya. Why? Kayak, ya wajar sih. Setiap orang pasti wajar punya rasa malu, rasa insecure. Cuman ya itu harus dihadapin. Kita harus menganggap bahwa kita ini orang kita spesial. Spesial dan kita punya ciri khas tersendiri lah ya. Ciri khas sendiri. Jadi ya udah jalanin aja. Intinya kalau Bu Is berpikirnya kalau ketika Bu Is malu, ketika Bu Is merasa ada yang julitin, Bu Is selalu berpegang yang kasih makan Bu Is bukan kalian. Betul banget. Bu Is nyari makan buat Bu Is, Bu Is nyari makan yang cari makan Bu Is sendiri gitu loh. Betul. Itu nggak penting gitu loh. Itu bukan hal yang harus dipikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah melakukan yang terbaik. Selama kita melakukan yang terbaik, selama kita melakukan hal yang benar, ya udah jalanin aja. Jalanin aja dulu ya. Yes. Dan sejauh ini ya di 2 tahun lah dari akhir 2019 sampai 2022 ini, Bu Is pernah nggak sih dapat hate speech dari orang-orang atau tidak komen beberapa yang ngerasa Bu Is yang paling teringat lah? Banyak ya. Apalagi kayak Bu Is kan kalau dulu kayak konten itu agak spesial ya, agak beda dari yang lain. Punya ciri khas tersendiri. Karakter Bu Is sendiri. Yes. Nah, itu kadang ada yang julitin juga, kadang ada yang komen, kadang ada yang DM. Ada yang DM fake kan? Akun fake ngata-ngatain begininya. Tapi ya udah sih, kalau ada yang kayak gitu sih Bu Is merasa berarti Bu Is udah diperhatikan. Berarti Bu Is udah banyak penggemar nih. Betul. Banyak yang notice nih. Jadi Bu Is sih nggak pernah merasa apaan sih. Tapi kalau misalnya Bu Is udah ngerasa sakit, ya Bu Is blok. Blok kan. Ya. Daripada dibiarkan kan bikin sakit hati sendiri, terus akun fake juga nggak penting. Iya, atau kita laporin aja ke polisi. Nggak penting sih, Kak. Kalau kayak nggak penting ya, betul, nggak penting banget. Cukup blok aja. Apalagi kayak banyak yang kayak gitu, justru orang-orang yang nggak follow gitu. Nggak follow,
terus komen kayak gitu karena followers Buis sih rata-rata hampir suka gitu loh, suka dengan kontennya, support juga, bahkan banyak yang DM kadang setiap hari yang ucapin terima kasih karena mungkin Kak aku dari luar kota Kendari sangat-sangat terbantu sama kontennya Kak Buis yang awalnya nggak tahu makan di mana karena ada akun Kendari Food, merasa terbantu banget. Jadi kadang juga ngerasa wah luar biasa ya. Nah Buis kayak ngerasa bahagia banget akhirnya Buis bisa bermanfaat buat orang lain, nggak cuman pecinta kuliner, bukan cuman teman-teman pengusaha kuliner, tapi juga orang-orang mungkin yang pendatang, seperti itu. Nah sejauh ini kan kalau komentar-komentar netizen ya menjadi kayak menjadi penyemangat juga sih. Tandanya kita nih lagi di atas panggung, orang lagi nyorakin gitu kan. Benar. Nah hal yang buat Buis bahagia salah satunya adalah ucapan terima kasih. Dan kalau sejauh ini juga yang Buis ngerasa terharu mungkin sama klien atau mungkin orang-orang itu apa sih? Itu Kak, kalau misalnya Buis abis visit, yang awalnya mungkin pas Buis visit nggak ada yang dateng, nggak ada pengunjungnya, tapi setelah Buis visit langsung rame. Itu sih yang Buis merasa bahagia banget. Alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Syukur lah ya, keren banget sih Buis. Nah, kita langsung kita ini udah kenalan jauh sama Buis. Buis juga banyak bercerita nih Beauties mengenai aktivitas dia dan juga kayaknya satu deh lupa pertanyaannya. Aktivitas di bulan Ramadannya Buis untuk berkonten nih ada perbedaan gak sih dari bulan biasa dengan bulan suci Ramadan ini? Ada sih ada, cuman nggak signifikan. Mungkin kalau perbedaannya, kalau awalnya Buis kadang kalau kontennya tuh di pagi atau di siang hari, sekarang harus di malam hari. Aduh lightingnya harus cocok ya. Harus bagus. Makanya kadang kalau misalnya visit Buis sekarang nanya, Kak kira-kira ini pencahayaannya bagus nggak? Kira-kira. Takutnya pencahayaannya kurang bagus, gitu. Berarti mungkin kayak lebih ke kebanyakan datang langsung ya, datang langsung. Nah kalau untuk Buis biasa berkonten gitu kan pastinya kebanyakannya outdoor atau indoor nih Buis? Kebanyakan indoor sih. Kebanyakan indoor. Kalau ke outdoor juga biasa ya? Biasa kayak boot gitu kan, kayak minuman kan outdoor rata-rata. Tapi nggak menutup kemungkinan. Nggak menutup kemungkinan ya. Nah kalau untuk biasanya kan kalau indoor dan juga outdoor pasti Buis juga melakukan perawatan ya. Untuk menjaga paripurna dan kesehatan kulit ya. Kalau untuk Buis sendiri, Buis punya skin goals nggak sih untuk di Buis sendiri? Sebenarnya skin goalsnya tuh nggak muluk-muluk sih Kak. Buis cukup punya kulit yang sehat, terawat dan nggak kusam. Benar. Nggak mesti glowing, nggak mesti, tapi setidaknya sehat aja. Sehat, kuat, dan rajin belajar. Rajin menabung plusnya. Kayaknya Buis rajin menabung, tabungannya berapa? Nah, kalau Buis produk yang wajib banget Buis bawa kemana-mana apa aja sih? Kayak misalnya skincarean atau apapun itu, karena kan Buis pasti banyak keluar rumah kan. Itu apa sih yang harus ada di tasnya? Yang harus ada di tas itu paling kayak parfum, itu wajib banget. Parfum, terus lip tint, karena salah satu kebutuhan juga. Biar nggak pucat-pucat amat lah ya. Apalagi kalau kita nge-review kan, salah satu spot yang diperhatikan adalah bibir. Gak enak kan kalau bibirnya hitam, pucat. Orang nggak belum makan kan. Yang terakhir mungkin paling sunscreen kan. Sunscreen ya, Nah, itu adalah hal yang harus Buis bawa ya, salah satunya adalah sunscreen, lip tint sama parfum. Nah ini juga buat para beauties, ini ada kan kita disponsorin Ramadan Podcast ini oleh Paragon, ada brandnya Wardah, Makeover, Emina dan juga Biodev dan pastinya Kaf ya. Ini adalah brand khusus cowok nih Buis. Jadi ini ada sunscreennya juga, ini sunscreennya plus moisturizernya. Jadi jangan takut untuk reapply karena ini pastinya ngelembabin kulit juga kan biasa kalau keluar rumah suka kering kulitnya, ini bisa banget. Dan salah satunya juga adalah parfum yang keren kan tempatnya, packagingnya eksklusif. Ini dari Kaf, ini parfum. Ini banyak varian juga, tapi kali ini kita yang
Oh, apa sih, bagaimana sih bacanya, Pak? Nanti di ini ya. Nah, ini parfum juga dari Kaf. Ini banyak varian juga. Ada shampoo, ada facial wash yang pastinya dipakai setiap hari, dan exfoliating sih paling penting kayaknya ya. Dan yang terakhir adalah bird serum untuk cowok yang pengen menumbuhkan cambang gitu-gitu. Wow. Bisa Biar lah makin ya. maskulin lah ya. Bener banget. Ini banyak varian-varian juga dari Kaf khusus untuk cowok kayak gitu. Berarti ini Kavi salah satu brand skincare yang memang fokus di Cowok. ya Kak? Soalnya sekarang kan cowok kadang tuh malu untuk berskincare, padahal bukan cuma perempuan yang harus skincarean. Yes, bener banget. Ini mungkin harus dikasih tahu ya, mungkin harus lebih ditekankan lagi ya. sama pria bahwa skincare itu bukan gender, Kak. Yes, bener banget. Itu kebutuhan buat kulit, sama kayak multivitamin kan. Iya, betul. Multivitamin itu kan dibutuhkan untuk semua gender, mau laki-laki atau perempuan. Nah, sama juga skincare itu bukan kebutuhannya perempuan doang, tapi kebutuhan kulit. Betul. Dan kulit itu ada di pria dan wanita. Nggak mungkin kan laki-laki nggak punya kulit gitu kan. Jadi ketawa dong. Iya. Bisa ya. Jadi ini adalah brand khusus cowok. Udah dong. Ini khusus brand khusus cowok. Mungkin karena cowok ngerasa mungkin ada sebenarnya, walaupun sebenarnya Wardah itu bisa dipakai cowok juga gitu kan. Emina juga bisa dipakai cowok juga, tapi mungkin cowok lebih ngerasa biar lebih manly atau kayak gimana? Pakai brand sesuai dengan cowok gitu ya. Benar, karena emang untuk kulit cewek dan cowok kan agak beda jenisnya gitu kan. Jadi buat cowok ini ada brand Kaf dari Paragon. Berarti harus berterima kasih nih cowok-cowok ke Paragon karena ngeluarin brand khusus pria. Bener banget, ini khusus jadi buat teman-teman bisa langsung datang ke beauty untuk ngedapetin produk yang kayak gini. Nah, kita lanjutin lagi ngobrol sama Buis, ini seru sekali ya Buis ya. Nah, mengenai penampilan, selain kulit, penampilan luar juga itu penting banget. Kalau dari Buis, yang paling penting dari Buis apa nih? Karena Buis konten kreator ya, mungkin harus memperhatikan kayak kostumnya, gitu, pakaiannya, sama ya udah mungkin daerah sekitar muka aja sih. Karena yang ke-shoot kebanyakan muka. Buis wajib nggak sih kayak harus baju baru terus, harus gimana? Nggak juga sih, nggak juga, cuman ya harus ada sisipin budget di situ, karena nggak mungkin kan kita setiap hari muncul di depan layar lah ya, depan layar HP dengan baju yang sama kan nggak mungkin juga. Walaupun di konten Buis ya udah banyak banget bajunya yang diulang-ulang terus, tapi tetap pasti kan butuh ada pembaruan gitu. Walaupun sebenarnya cowok tuh simple banget lah untuk kemana-mana. Nah, Buis, kan ini produk yang wajib banget dibawa kemana-mana adalah parfum dan juga sunscreen nih gitu. Sebenarnya kalau Buis sekarang nih, Buis kalau misalnya visit satu tempat, Buis wajib nggak sih ada temennya? Wajib. Yes, karena kan Buis butuh orang buat yang pegangin HP kan, buat ngesut. Ya mungkin kan Buis ngesutnya kayak gini doang. Iya ya, pakai tongsi saya. Udah nggak zaman ya? Iya, udah nggak zaman. Jadi butuh orang juga buat bantuin. Jadi sekarang kalau untuk peralatan Buis ngekonten itu apa aja nih? Buat nge-konten alhamdulillah sampai sekarang masih satu, Kak. HP aja. HP, dan itu sekarang udah proper banget ya. Yes. Karena di HP tuh udah dipakai untuk nge-shoot, dipakai untuk ngedit, dipakai untuk ngupload. Jadi satu untuk semua. Nah, terus Buis di Kendari Food tagline-nya adalah panggilan ke netizennya? Panggilan ke netizennya Kevo, Kendari Food ya. Kendari Food Lovers. Itu Kendari Food Lovers. Oh, bisa nggak sih dicontohin dikit opening dubbingnya yang lucu itu? Mungkin kalau yang gitu mungkin dulu ya, kayak konten yang 15 menit pasti kalau setiap awal Buis opening pasti kita selalu bilang, "Ya halo Kevo, welcome back," kayak gitu. Pasti kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu menjadi ciri khas Buis juga. Jadi walaupun kayak orang bilang, "Oh, kalau Kevo pasti Buis nih Kendari Food," gitu kan. Bahkan kalau Buis keluar terus ada yang negur, Buis nggak dipanggil Buis. Kevo. Halo Kevo. Kayak gitu. Itu menjadi identitas juga sih. Jadi kayak menjadi personal branding dari Buis sendiri ya. Benar. Nah, kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Kita ngebahas
Q&A, kita mau ngejawab Q&A dari para beauties kali ini karena kita udah open Q&A juga di Instagramnya beauty.kendari. Ini kita pilih aja beberapa. Deg-degan gak sih? Takutnya ada yang nanyain warisan. Nah, ini ada dari Emilio Gaviria. Makanan favorit Buis apa sih? Makanan favorit untuk sampai sekarang, makanan favorit Buis itu lebih ke traditional food kan. Traditional food, oke. And of course, like sinonggi. Sinonggi tetap juara. Tetap juara, tetap di hati. Walaupun dari sekian banyak endorsan makanan-makanan selalu tetap ya sinonggi. Oke, ada lagi nggak sih selain makanan tradisional? Banyak sih. Banyak ya. Makanan favorit banyak. Hampir semua Buis jadi favorit kan. Karena memang basicnya suka makan. Oke. Dan kalau orang kan ada pantangan ya. Iya, Buis ada alergi nggak sih? Alhamdulillah sampai sekarang belum sih. Belum ya. Mudah-mudahan jangan bilang belum. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jangan salah ngomong. Jangan salah ngomong. Pertanyaan selanjutnya kita next ada dari siapa lagi nih? Ada dari Naput. Lebih sering masak makanan rumahan atau beli makanan dari luar? Lebih sering masak makan rumah atau lebih sering beli di luar? Beli di luar. Ini kalau di Kendari Buis tinggal sendiri atau sama orang tua? Tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Oh, jadi lebih sering beli di luar ya. Kenapa alasannya? Karena lebih simpel. Lebih simpel. Karena kalau masak kan Buis harus pergi ke pasar dulu kan, beli bahan-bahan makannya terus masak lagi itu kan ribet juga. Oke. Lebih cari simpelnya aja sih. Apalagi kan di Kendari sekarang banyak banget makanan yang siap saji, siap order. Tinggal cari di kendari.food. Gak ada, buka konten sendiri ya, Wak. Cari rekomendasi kalau mau makan. Cari rekomendasi di tempat sendiri. Oke, next masih ada lagi nggak sih pertanyaan dari para beauties nih yang mau nanyain ke Buis? Nah, hal pertama apa yang buat Buis terpikirkan? Kayaknya udah tadi ya. Udah. Hal terpikirkan untuk jadi konten kreator. Ada lagi, ini dari Riani SIHRL_. Ada lagi, oh udah habis. Jadi nggak perlu banyak-banyak lah ya. Buis agak-agak takut nih beauties. Nanti Buis open Q&A di Instagramnya dia kayaknya. Boleh. Nah, Buis nih, kita sebelum kita closing, Nina masih mau tanyain lagi ke Buis. Nah, kalau untuk Buis ada nggak sih makanan yang awalnya tuh di endorse, terus keterusan beli kayak gitu, jadi langganan, ada nggak sih? Banyak Kak. Hampir semuanya sih yang Buis upload di Kendari Food ya udah pasti Buis kayak repeat order terus di situ. Jadi daripada Buis cari makanan yang mungkin belum tentu Buis tahu rasanya, yang penting yang udah pernah Buis rasa gitu. Jadi banyak banget yang Buis udah pernah review, Buis udah pernah endorse dan memang enak ya udah. Tapi Buis pernah try and error tempat makan gak sih? Coba mungkin bukan tempat sih, tapi pernah dikirimin. Oh, dikirimin. Oh, itu gimana tuh ceritanya? Pernah dikirimin produk, kalau itu minuman sih nggak tahu, mungkin karena prosesnya agak jauh ya, mungkin dari outletnya ke tempat Buis. Pas sampai di tempat Buis ya udah rasanya benar-benar nggak Buis mungkin nggak bisa dibilang nggak enak ya, tapi mungkin akhirnya nggak cocok deh di tempat Buis, dan Buis ngerasa ini nggak bisa Buis rekomendasiin. Oke, itu jadi kayak gimana kalau kayak gitu? Ya Buis harus cancel gitu. Harus cancel, harus minta maaf sama ownernya juga. Karena Buis juga nggak berani ambil resiko gitu kan, rekomendasiin produk dan ternyata produknya nggak rekomen gitu. Oke. Berarti produk-produk yang ada di Kendari Food yang direkomendasiin itu benar-benar seleranya Buis juga. Insya Allah. Tapi Buis nggak bisa menjamin ya. Iya kan, selera orang beda-beda. Iya, selera orang beda-beda. Tapi yang Buis upload di Kendari Food, insya Allah itu sudah sesuai dengan selera Buis. Benar. Nah, selanjutnya kan di bulan Ramadan nih biasanya tuh orang bingung cari tempat untuk ngabuburit atau buka puasa bareng keluarga atau teman-temannya. Buis punya rekomendasi tempat nggak sih akhir-akhir ini? Banyak banget sih. Apalagi sekarang kan udah boleh. Udah boleh ini udah boleh ada event-event kuliner di bulan Ramadan. Jadi kayaknya di Kendari udah banyak banget. Kayak mungkin di mana? Di
di water sport. Water sport mungkin ada kitos juga, ada bakul juga, dan bisa rekomendasiin di MTQ Festival Kuliner. Oke, di MTQ ya. Itu kan banyak banget di situ, banyak banget tenan-tenan kuliner yang bisa kalian pilih dan enak-enak juga. Oke. Daripada ribet kan, pusing cari tempat makan di mana, mending langsung datang ke festivalnya, terus bisa pilih deh tuh. Tinggal tawaf keliling. Tawaf dari sekian puluhan, kalian bisa pilih itu sesuai selera kalian. Sesuai selera ya. Nah, jadi Bu Is nih ngerekomendasiin beberapa tempat yang memang di Kendari udah banyak banget ya. Tempat-tempat untuk apalagi buat berbuka puasa di bulan Ramadan ini kayak gitu. Nah, ada nggak sih hal yang mau disampaikan Bu Is buat beauties yang nonton podcast kita, entah itu motivasi atau gimana untuk memulai sesuatu gitu? Sarannya buat teman-teman yang pengen memulai sesuatu, jangan berpikir gagalnya dulu, jangan berpikir malu. Lakukan aja. Kalau kamu lakukan dengan konsisten, lakukan dengan sepenuh hati, pasti akan ada hasilnya juga. Karena Bu Is selalu tekankan sama diri Bu Is, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kamu prosesnya bagus, kamu konsisten, kamu dengan penuh semangat, dengan sepenuh hati, pasti hasilnya juga akan baik banget. Dan buat yang cowok-cowok kali ya, udah bukan saatnya lagi kalian berpikir bahwa skincare itu hanya untuk pria. Skincare itu hanya untuk wanita, tapi skincare itu kebutuhan buat kulit yang dimiliki oleh semua gender, laki-laki maupun pria. Nah, kalau kalian pengen cari skincare yang rekomen buat pria, nih kalian bisa order yang cup dari Paragon. Dan kalian bisa temui di Beauty Kendari. Nah, buat beauties pastinya yang nonton juga, dan terima kasih buat Bu Is sudah jauh-jauh datang di episode pertama kita di Beauty X Paragon Ramadan Podcast kali ini. Dan terima kasih, kita mau say thank you buat para tim juga kepada Bu Is. Ya, terima kasih juga buat tim Podcast Ramadan, Paragon X Beauty yang udah mengajak Bu Is ke podcastnya yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Is. Nah, buat beauties yang sudah menyaksikan podcast Ramadan Podcast Beauty X Paragon kita kali ini adalah episode pertama. Nanti bakalan ada episode selanjutnya dengan tamu-tamu yang luar biasa juga pastinya, gak kalah luar biasanya. Dan Nina mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat para beauties di rumah, di luar sana. Semoga ibadahnya menjadi berkah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak gitu, Nina Iskandar pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you!